Cek. Nuhayyikum tahiyatul Islam wa tahiyatas salam bisalamin aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman dahimaini ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Multikultural merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa. Karena Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu-ribu pulau yang kaya akan suku dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga bisa mengandung potensi konflik yang besar. Padahal united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Al-ittihadu quwwatun wal firqatu hadamatun. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, karena tidak ada kemenangan tanpa kekuatan dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Demikian menurut almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan demikian, untuk meningkatkan citra bangsa kita di mata dunia serta menyelesaikan berbagai problematika yang sekarang kita hadapi, yaitu dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina, nuansa perbedaan yang muncul dari keragaman negara kita ini tidak mustahil memicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan yang bisa meluluh lantahkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Lalu, bagaimana upaya kita dalam memperkokoh persaudaraan bangsa ini? Oleh karena itu, kelayangnya Nuri terbang perlahan. Waktu bermain membawa air mineral. Izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Sebagai rujukan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian penegasan Allah kepada insan-insan yang beriman. Hadirin, dari segi balaghah, firman Allah tadi bersifat khabari dengan artian bahwa manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, tapi kita semua hadirin memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, untuk meningkatkan persaudaraan di negeri kita tercinta ini, langkah awalnya adalah kita harus saling mengenal, saling menghargai dan bertoleransi di antara kita, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku bangsa maupun daerah masing-masing. Sebab sifat-sifat seperti itu hadirin merupakan cikal bakal perpecahan, pertikaian, dan tidak mustahil penyebab terjadinya disintegrasi bangsa hingga hancurnya negeri ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ala asabiyati wa laisa minna man mata ala asabiyati." Bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuannya. Secara rinci, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, "Ai amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruqah." Allah menyuruh bersatu padu dan melarang bercerai-berai. Dengan demikian, perbedaan ideologi, organisasi, agama, adat istiadat, suku bangsa, dan bahasa harus menjadi jembatan emas guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan jangan sampai menjadi pembobrak jatuhnya negara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengetuk pintu hati para pemuda-pemudi. Siapapun Anda, Dari manapun Anda berasal Dan apapun profesinya, mulai detik ini, kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hadirin, dengan demikian, jika kita lihat keadaan bangsa kita sekarang ini, negara Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke, terdapat sebuah pertanyaan besar, bagaimanakah kekompakan di negeri kita sekarang ini?
Alhamdulillah, seiring dengan semangat gotong royong, si irama dengan bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Perbedaan persepsi dan visi dalam pembangunan masih dirasakan sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Perselisihan jangan sampai menjadi pembobrok jatuhnya negara kita, tapi perselisihan harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian buruk tidak terulang kembali. Lebih-lebih kita masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib dan sepenanggungan. Because we are one, standing on the one ground, have a purpose that one. Sebab kita adalah satu, Berpijak pada tanah air yang satu, Memiliki tujuan yang satu, kita adalah putra-putri terbaik bangsa yang lahir dari rahim yang satu, yakni rahim Ibu Pertiwi. Hadirin, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa mewujudkan persaudaraan merupakan modal kesuksesan bangsa. Untuk mewujudkan persaudaraan tersebut, langkah awalnya adalah kita harus saling menghargai terhadap perbedaan di antara kita. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan hadirin, maka persatuan akan tercipta, rakyat pun akan sejahtera. Akhirnya, melalui ajang Rema Muda ini, kami menghimbau kepada seluruh pemuda, marilah kita bersama-sama meningkatkan kreativitas dan tali silaturahmi di jalan Allah dengan penuh keramahan, dengan cara menghormati local wisdom bangsa ini. Sehingga persaudaraan akan menjadikan kita harus saling menghargai dan melengkapi. Sebagai bahan memori, kami tutup syarahan di atas dengan sebuah pantun. duduk di lantai berduaan. di lantai terkena angin topan. Yang terbaik itulah yang diharapkan. Semuanya ada pada Dewan Hakim yang menentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.